Tapi sejarahnya lu udah tahu. Iya, gue tarik ke tahun 90 ya kan. Oh gitu. Hmm, 90 pernah ketemu emang Kongo. bukan Kamerun di perempat final. Inggris Oh, jadi Afrika. ngalahin Kamerun di perempat final. Yaudah Jadi- sekarang kita mau bahas soal Jadi punya kans melawan tim Afrika. Udah mulai nih. Tapi Inggris pernah dikalahin sama tim Afrika. Dari Afrika. Kalau kita lihat sih belum ya, Inggris belum dikalahin oleh tim Afrika. Justru catatan kemenangannya justru lebih banyak. Gitu. Inggris. berapa kali emang pernah ketemu tim Afrika? Kita yang paling fenomenal tentu di tahun 90 ya, waktu Inggris waktu itu menjadi semifinalis Piala Dunia. Udah nggak ada. Nggak ada ya? Langsung Waktu aja gimana? ya. Inggris waktu itu menjadi semifinalis Piala Piala Dunia Dunia. 90. Itu di perempat finalnya Inggris mengalahkan Kamerun dengan skor 3-2. 90 siapa? Striker? Iya. Waktu itu Inggris punya tuh striker andalan namanya Gary Lineker. Siapa? Oh, Gary Lineker. Lineker. Dia di pertandingan lawan Kamerun itu mencetak 2 gol dan satu lagi David Platt yang mencetak gol. Main di mana? Di mana dia? Itu Dari Lineker tuh MU ya? Gary Lineker Liverpool. 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 David Platt itu Arsenal, sempat main di Sampdoria sempat. Gila. Jadi Inggris punya kans mau untuk menang untuk Iya. melawan tim-tim Afrika. Di atas kertas kan Di atas memang kertas. Inggris lah dari apa kedalaman pemain kan Inggris Siapa? menguasai. Menurut lu siapa Inggris paling ini? Harry Kane. Itu ya. Tapi kan sekarang Bang, Harry Kane lagi dikutuk sama Iya. dukun Ghana. Ya. Oh iya. Iya, lagi Selain dikutuk. itu kita ngelihat dalam pertandingan Inggris di di Piala Dunia 2026 ini ya, ini sepertinya tidak memiliki gelandang serang yang tangguh, tidak seperti Inggris. sehebat dulu. Tidak seperti sehebat Dulu apa? ada Steven Gerrard, ada Frank Lampard ya kan, di Piala Dunia sebelumnya. Tapi buktinya tahun 2010. buktinya walaupun ya Inggris dulu punya gelandang yang canggih seperti Gerrard, Lampard, siapa Beckham, Scholes, Tidak pernah, ya tetap kan? tidak pernah juara. Tidak pernah juara Piala Dunia. Paling mentok semifinal di tahun 2018 ya, itu pun juga sudah tidak ada. Lawan Kroasia ya kalau ya? iya. Kalau lawan Kroasia tahun 2018. Gitu. Nah, tadi balik lagi di era 90-an Inggris punya gelandang hebat tuh namanya Paul Gascoigne ya kan. Nah, sebelumnya tadi David Platt itu termasuk gelandang hebat. Gelandang itu. Playmaker hebat. Tapi lagi-lagi mentok di semifinal di tahun 90. Sekarang Bellingham menurut lu? Ya, Bellingham sih mendekati lah kalau kita bilang dia bisa mendekati. Oh iya. Ya, Kayaknya udah king banget, tapi belum kayak dulu, belum. Jauh dari Gerrard, Scholes. Jauh, masih jauh. Siapa lagi Memang selain Bellingham? sebagai striker Harry Kane memang sebagai target man ya, dia butuh penyuplai bola kan dari tengah. Sendiri deh. Ya, Sendiri Iya. Harry Kane. Ada ini tengahnya tuh ada Rice tuh. ya Declan Rice yang Declan memang Rice. gelandang lincah ya, suka mengacak-acak dari Arsenal. Nah, cuman begini, jangan sampai nanti Inggris itu terbawa dalam permainan, mungkin Kongo akan menampilkan permainan yang keras ya, parkirin Iya, bola, iya kan. Parkir Ya bus. mungkin sedikit lebih agak bertahan lah mungkin bisa jadi Kongo. Ya memang yang gua lihat itu Kongo dari fase grup itu dia bisa menahan imbang Portugal Betul, Iya kan, 1-1. Ya. dan bisa mengalahkan Uzbekistan dengan skor 3-1. Betul. Nah, yang menarik adalah mereka ketika lawan Portugal dan Kolombia itu main 5 back. Ya, berarti bertahan ya. Bertahan mengandalkan dia serangan kalau balik. kalau mereka merasa lawannya di atas dia itu pasang back 5-5-3-2. Iya, ya. Nah, Kayak ini resist dia. Resist dia. ini sebenarnya yang patut diwaspadai Walaupun Inggris akhirnya ya. kalah lawan Kolombia kan. Inggris itu punya track record juga tuh kalau udah mau perpanjangan waktu itu kadang suka menurun tuh. Itu kejadian di tahun 2018 semifinal lawan Iyalah, Kroasia Kroasia kan. itu kan. Golnya juga di babak tambahan kan di 2018 pelatih siapa ya dulu ya? Southgate Iya, Gareth Southgate Southgate ya, Gareth Southgate. Southgate kan. Gareth Southgate. Sekarang
Tuchel, siapa Tuchel? Thomas Tuchel. Thomas Tuchel, Chelsea. Bekas pelatih Chelsea. Kayaknya belum inilah ya buat main di Pildun. Iya. Main di Pildun. Dan satu lagi, Inggris tadi juga punya track record buruk terhadap adu penalti di dalam Piala Dunia. Oh, kalau ada kemungkinan. Ada kemungkinan adu penalti itu entah kenapa ya, seperti kutukan juga ya. Itu sering kalah Inggris ketika adu penalti. Contohnya? Kita lihat tadi di Piala Dunia 90 waktu semifinal melawan Jerman itu kalah adu penalti. Dua penembak Inggris waktu itu Paul Gascoigne dan Stuart Pearce itu gagal mengeksekusi. 90 itu. Tahun 90 di tepis lawan Jerman Barat. Jerman Barat. Ya, Jerman ya. Waktu itu Jerman juga diperkuat pemain-pemain hebat kan, ada Lothar Matthäus, ada Andreas Brehme, ada Jurgen Klinsmann dan Rudi Voller strikernya. Klinsmann. Nah, begitupun di tahun 98 Inggris juga kalah adu penalti dengan Argentina di per-8 final saat itu. 98. Disitulah ada insiden antara David Beckham dan Diego Simeone ya. David Beckham terkena kartu merah akibat divingnya Diego Simeone. Tapi beneran diving? Ya, setelah kalau ada ini nggak? Beberapa itu memang diving Diego Simeone. Kalau sampai penalti berarti lu yakin banget Kongo bakal parkir bus. Iya, bisa ada kemungkinan Inggris ya tumbang dengan ketika kalau itu adu penalti. Kalau itu adu penalti Inggris. Makanya ini 90 menit pertama itu harus memang dimanfaatkan oleh Inggris untuk menyerang terus ya kan. Dan sudah pasti tentu Inggris fokus di 90 menit itu untuk langsung. Tapi kan tim-tim gede udah pada rontok tuh. Iya. Jerman, Belanda, dan adu penalti semua lagi kan kalahnya. Makanya nggak sabar juga lihat kejutan dari Kongo sebenarnya sih. Gue nggak berharap kejutan yang gimana ya, tapi kalau sebenarnya kalau tim gedenya abis, males juga. Nonton males juga. Iya, paling tidak masih ada lah ya Inggris ya. Dan kemudian Belgia juga kita harapkan menang lawan Senegal. Karena kan satu grup Inggris sama Brazil. Satu pot ya kan? Satu pot ya. Satu itu. Maksud gue bisa satu bagan bisa jadi kan kalau dia lolos akan ketemu si Brazil itu menurut gue bakal lebih seru tuh. Dengan Brazil begitu juga kalau Inggris nanti bisa menang lagi dengan Brazil bisa ketemu Argentina juga karena di dalam satu bagian gitu. Itu tentu akan menarik lah pertandingan Piala Dunia ini kan. Karena kalau Inggris Argentina tuh selalu diliputi oleh aroma dendam ya kan. Inggris Argentina. Aroma dendam, masalah politik dulu pernah ada perang Malvinas tahun 80-an. Ya kan? Inggris Argentina rebutan pulau tuh. Di luar sepak bola. Di luar sepak bola ini ya. Sehingga itu selalu aroma itu selalu dibawa ke sepak bola juga. Tahun 86 waktu Argentina juara Piala Dunia itu juga mengalahkan Inggris di babak perempat final. Brazil juga kalau kita ingat Piala Dunia tahun berapa yang ketemu Brazil kalah 2002. Ronaldinho 2002. Tahun 2002. Itu Inggris masih diperkuat David Seaman kipernya kan. Ya Seaman kipernya. Ada Michael Owen, ada Beckham Jepang Korea itu ya? Waktu Piala Dunia Korea Jepang. Yang Ronaldonya rambutnya? Ya, gitu kan? Rambutnya. Yang ikonik gitu. Ronaldo Wati. Itu kita lihat itu gue melihat tuh pemain belakang Inggris terbaik lah di masa itu karena ada Rio Ferdinand sama Sol Campbell ya. Duet. Oh iya. 2002 itu. Di tahun 2002 itu. Tapi memang pada akhirnya juga tidak berkutik menghadapi gaya samba Brazil ya kan. Waktu itu gokil lah Brazil. Ronaldinho, Rivaldo dan Ronaldo. Kakak. Ya, tapi Kakak itu sempat banyak di bangku cadangan lah tahun 2002 masih. Ya. Juninho? Ya, Juninho juga sudah main tuh. Masih Edmilson ya? Edmilson backnya Lucio. Cafu dan Lucio. Cafu udah kapten. Roberto Carlos. Nah kalau lu lihat ini ngelebar sedikit Brazil yang sekarang, komposisi Brazil yang sekarang. Menurut lu sama yang tahun sebelumnya kita bilang tahun 2002 deh yang beda. Belasan kan udah ada Neymar dan lain-lain tuh. Menurut lu gimana? Tentu agak berbeda ya. Bisa jadi kalau penglihatan gue sih menurun lah Brazil sekarang ini ketimbang di masa-masa di tahun 2002 itu kan. Kualitas pemainnya ya. Apalagi Neymar kayaknya dipaksain banget ya dengan pemain yang senior juga kan, berpengalaman dia. Tapi pelatihnya untungnya pelatih tangan dingin kan, pelatih berpengalaman ya Carlo Ancelotti ya gitu. Balik lagi soal Inggris.
kalau dia kan tadi sebelumnya punya Gerrard dan lain-lain, sekarang cuma punya Bellingham, Declan Rice. Peluang dia kayak gimana tuh ntar menghadapi Kongo? Iya tentu. Yang perlu dimaksimalin sama Inggris. Untuk melawan Kongo sih di atas kertas Inggris tetap masih unggul lah, masih 60-40 lah bisa dibilang. Dengan 5 back kita asumsinya 5 back nih Kongo nih. Kongo 5 back ya. Sementara dia cuma punya, dia nggak punya second striker ya Inggris ya? Main second striker nggak sih? Dia winger dia. Mainnya di winger ya? Gaya winger ya. Mungkin Inggris memanfaatkan bola-bola atas juga akan sering ya, karena ngeliat postur Harry Kane yang memang juga tinggi kan, maksudnya unggul untuk bola atas ya. Skor. Oke, untuk skor mungkin Inggris bisa menang tipis gitu, 90 menit ini bisa menang tipis entah 2-1 atau 1-0. Tapi kalau penalti kemungkinan? Nah, kalau penalti kemungkinan kalahnya Inggris akan besar gitu. Kalau dia selalu mampu cetak gol bisa 2-0. Bisa 2-0. Lu berapa Dis? Gua 2-1 untuk Kongo. Bisa ngelawan Kongo ya? Bisa. Oh, masih menang Kongo 2-1 nih. Menang Kongo? Menang Kongo 2-1 ya. Kalau gua agak buta nih. Gua agak Ternyata pemain Kongo pemain Eropa semua, klub Eropa. Oh iya. Nah, iya. Gue baru tahu. Gokil juga. Strikernya dari Newcastle bisa. Ya, dia udah punya pengalaman udah Inggris. tahu betul gaya Inggris Gaya ya Inggris kan, kan. gaya Iya. permainan Inggris. Oke. Kalau gua agak apa buta lah soal Kongo apalagi gitu. Inggris juga gue sebenarnya nggak terlalu paham yang sekarang karena gua ngelihat pemain sekarang nggak terlalu ngikutin. Iya. Jadi gue nunggu nanti tuh pas 8 besar, 16 besar lah paling. Iya. Karena tim-timnya banyak bikin kecewa lah, kayak Jerman udah nggak ada, Belanda nggak ada, Jepang salah satunya yang bikin gue, di Jepang bagus juga tuh udah nggak ada. Itu lawannya berhasil. Gue berharapnya ini bakal sampai penalti. Ntar sih biar penonton juga lebih menarik kan kalau Lebih. sampai penalti kan. Karena 32 besar kan. Iya. Kan terakhir kan beberapa pertandingan terakhir nih banyak yang penalti tuh yang menang tuh. Iya si Paraguay. Jerman dan Belanda sama Maroko ya kan. Dua tim besar itu kemudian kalah dia ada penalti. Nah ini bisa jadi jejak itu akan diikuti oleh Kongo kan untuk lolos ke babak berikutnya 16 besar. Fakta menarik apa yang lu tahu soal timnas Inggris di Piala Dunia? Piala Dunia sepanjang masa. Ya itu tadi Inggris tuh punya mental adu penalti yang kurang bagus gitu. Padahal kalau secara kiper ya Inggris dari dulu emang banyak kiper hebat ya, tadi David Seaman ya kan. Gitu, dan sekarang kipernya juga termasuk hebat lah si Pickford kiper Everton ya. Gitu, Padahal dia punya tapi mental ini yang mungkin beda ya, aroma adu penalti ini dengan orang nembak penalti biasa nih dengan adu penalti itu berbeda. Ya, pressure-nya ya. Padahal dia punya eksekutor bagus-bagus kan, misalnya dulu tuh Gerrard, Lampard, Scholes, David Beckham tuh berapa kali juga waktu adu penalti gagal gitu. Itu terjadi di Piala Eropa 2004 tuh lawan Portugal ya. Favorit lu pemain Inggris sepanjang masa favorit lu? Nah, kalau sepanjang masa ya gue masih Steven Gerrard lah. Oh, gelandang. Karena dulu gue juga punya jagoan Liverpool ya kan. Gerrard itu icon lah ya. Punya lu Inter. Gimana sih? Padahal Inter. Iya kan untuk Liga Inggris. Inggris. Oh, beda-beda ya. Liga Inggris ada, Liga Italia ada ya. Ya, tapi dari dulu emang Liverpool sering banyak juga menyumbang pemain tadi kan ke tim nasional Inggris kan, ada Gary Lineker, kemudian ada Robbie Fowler, kita tahu. Robbie Fowler. Blackburn. Dia sempat ke Blackburn Blackburn. lah, kemudian Anderson. Michael Owen tentu kan, terus ya Steve McManaman. Itu pemain-pemain Liverpool yang memperkuat timnas Inggris ya kan. Ada Henderson juga, lalu ada lagi Trent. Banyak apa Liverpool? Trent dulu kan. Ada Peter Crouch ya kan, gelandang jangkung. Ya, Gitu. 2002. 2002 dan 2006. Emil Heskey, nah itu duetnya, itu dua-duanya Liverpool juga. Carragher ya? Siapa? Carragher. Ya, backnya Jimmy Carragher. Kalau lu Dis, pemain Inggris favorit lu?
Inggris Apa-apa kita nggak ada aturan. kalau gue Beckham sih. Beckham. Mau di dalam gue saat keren aja gitu dengan gaya dia bermain di lapangan atau di luar lapangan. Ya kan? Sampai sekarang dia masih eksis kan di luar lapangan juga. Gue sih favoritnya karena tendangan bebas. Iya, Beckham ini sih mampu maintain, entertain dan sport ya. itu Sebelum Ronaldo loh. Iya belum. Sebelum Ronaldo dia udah bisa maintain, entertain dan sport gitu, imbang, prestasi di sport bagus, entertainnya juga gila kan, gilanya selain istrinya kan Istrinya Itu, model ya. kan ya? Model atau apa sih? penyanyi. penyanyi ya, Penyanyi Bang. Iya. ini terkenal lah. Itu ya salut juga sih kalau gua Kalau lo apa? Inggris sebenarnya gua demen Paul Scholes juga Ya, yang orang yang kerja keras. Iya. Ya keras. Ya setipe sama dia. Haryono, Stipe sama Haryono. Setipe sama Haryono. Serius Haryono tuh, gua seneng ya. Ustaz Nawawi ya. Persija siapa? Putut siapa? Persija. Putut Wijanarko, nah dari Persebaya itu. Ada Persija lupa lagu gede siapa gitu. ya. Iputu gede. Iputu gede. Iputu gede. Arema langsung. Pemain yang tipikal kayak gitu. Apalagi nih. Terus bisa di-cut. Inggris terakhir kapan sih juara Piala Dunia? Tahun 1966 itu waktu jadi tuan rumah. Di finalnya itu menghadapi Jerman Barat di Stadion Wembley kan. Pemainnya siapa itu waktu itu? Yang terkenal itu Bobby Charlton ya. Bobby Charlton. Nah Jerman Barat ini tahun 66 tuh sudah diperkuat oleh Franz Beckenbauer tuh. Dia masih muda saat itu tahun 66. Nah menariknya di tahun 66 itu gol kontroversi tuh Inggris itu. Skornya berapa sih? Skornya 3-2 untuk kemenangan Inggris. Itu di gol ketiganya Inggris itu dianggap kontroversi karena bola itu belum juga melewati garis gawang, mantul di mistar kan. Itu. Ini kemudian banyak orang mengaitkan nama di pembalasan waktu di Piala Dunia 2010 Inggris melawan Jerman juga kan. Frank Lampard waktu itu sudah dianggap gol tapi tidak gitu. Dulu belum ada VAR. Belum ada VAR. Nah, karena peristiwa itulah kemudian ada VAR tuh. Ketat juga tuh pertandingan itu kan. Juga. Skor tinggi juga. Iya. Itu tuh masuk kecewa juga sih gue nonton karena terlepas siapapun idola kita kan. Itu kalau 4-1 kalau tidak salah dengan Jerman. Itu kan kalau Frank Lampard itu gol kan paling tidak lain lah. Mentalnya pasti kan keangkat kan. Masih bisa menyamakan 2-2 lah kalau nggak salah waktu itu. Ini sudah ketinggalan 2-1 kan. Tapi Jerman di tahun itu punya tengah yang bagus juga ya. Oh iya. Kroos, Schweinsteiger. Ya, Jerman dari dulu memang sampai 2014 itu ya puncaknya ya dia juara Piala Dunia itu kan generasi emasnya ya setelah era tadi tuh Lothar Matthäus, Jurgen Klinsmann CS lah ya. Nah kan depannya di Miroslav Klose, ada Podolski. Pas striker gue kurang terlalu ini sih Jerman Klose karena monoton menurut gue. Iya, tapi memang dia termasuk pemain yang Simple. masuk jajaran top pencetak gol terbanyak kan sepanjang Piala Dunia. Ya akhirnya terkalahkan juga kan walaupun sekarang terkenal oleh Messi. dan Karena dulu di klub juga tidak terlalu bersinar. Awalnya tuh di Kaiserslautern, Miroslav Klose itu di tahun 2002. Baru kemudian pindah ke Werder Bremen sampai kemudian sempat ke Napoli ya. Lazio sampai ke Lazio. Berarti banyak juga pemain-pemain yang sebenarnya lahir dikenal gitu ya, dia main bagus ketika di Piala Dunia ya, baru masuk mulai ditarik. Betul. Ada yang di klubnya tidak bersinar, tidak terkenal, tapi di negaranya nih jadi andalan. Siapa bang? Siapa contoh? Nah waktu itu contoh pemain Jerman tuh Rudi Voller itu di klubnya tidak terkenal juga, tapi dia sempat kemudian memperkuat Marseille ya. Marseille akhirnya pernah juara Piala Champions tuh tahun 93. Rudi Voller. Bukan Robbie. Ya, Rudi Voller itu kemudian dia sempat jadi pelatih Jerman tahun 2002. Oh Jerman. Tahun 2002 tuh Jerman finalis Piala Dunia kan kalah sama Brazil, itu pelatihnya Rudi Voller. Ya. Lagi DTR nih. Ada satu lagi yang dilupakan tuh ikon Michael Ballack di Jerman. Oh iya. Yang dikutuk dia sebagai pemain runner up aja kan timnya setiap dia bawa tim selalu. Terakhir Chelsea. Sempet gue awalnya dibayar Leverkusen. Nah, kemudian waktu masuk timnas Jerman tadi cuma mentok di 2002 mentok di final aja kan.
Balak punya regenerasi Schweinsteiger. Schweinsteiger. Sekarang yang gue lagi ini banget Goretzka. Goretzka. Goretzka tuh unik juga tuh. Jadi dia kayak orang yang pemain yang nggak mau punya fans. Jadi di media sosial tuh rame tuh, dia dipanggil kan, fans-fansnya dia suka manggil dia, terus dia mukanya kayak males begitu. Jadi gue nggak demen punya fans. Ada quote-nya gini nih yang di sosmed. Goretzka cuma punya 1 fans. Itu yang paling dia benci. Iya. Soalnya dia teriak-teriak mulu. Goretzka gitu ya. Unik ya. Unik. Tapi Jerman banget, Goretzka, Muller kan Jerman banget lah karakter Ya. Jerman. Dulu tuh ada Thomas Hessler ya kan, ada Andreas Muller. Thomas Hessler tuh gelandang mungil lah, tapi umpan-umpannya mematikan. Andreas Muller siapanya Thomas Muller? Nggak ada hubungan? Oh nggak ada. Nggak ada. Banyak Muller ya. Gerd Muller Muller. ya, Muller legendanya. Macam kayak Marga kali ya atau nama. Enggak Soalnya kan udah ini juga kayak bapaknya dulu main Piala Dunia. Iya. Sekarang anaknya udah main di Piala Dunia juga. Kayak Simeone kan anaknya timnas juga tuh kalau nggak salah. Oh, Diego Simeone Argentina. Anaknya masuk timnas juga. Udah beregenerasi lah. Clifford. Si Itu ada Justin Clifford. Johan Cruyff, Jordi Cruyff anaknya. Ada. Pemain Belanda. Gua nggak sempet denger tuh anaknya tuh. Clifford juga gua tahu karena ini aja sih pernah Ngelatih timnas. Indonesia. Nah ini juga, bicara soal ini ya Belanda. Kan Belanda gagal di Piala Dunia ya, yang tahun ini bahkan 32 besar ya, nggak berhasil lolos. Maroko. Nah kita banyak pemain timnas kita kan naturalisasi, yang menurut gua nggak masalah juga karena meningkatkan mental bermain segala macam, menjadi pembelajaran juga buat yang orang Lokal lah kita bilang gitu. Tapi di Piala Dunia kan dia gagal tuh. Menurut lu gimana? Ya, Indonesia? tentu kan Indonesia kalau masuk Piala Dunia aja udah bagus kan. Misalkan masuk ya, entah itu kalah di fase berapa, yang penting sudah masuk Piala Dunia. Itu tadi dengan adanya pemain naturalisasi kan diharapkan waktu itu bisa membawa masuk Piala Dunia ya. Walaupun timnas induknya aja kalah ya. Timnas pusat. Oh iya, timnas Pusat. besar. Dia kalah. Ya itu tadi kalau udah adu penalti memang ya bisa dibilang untung-untungan juga lah ya kan, ada untung. Tapi memang ada track record tim yang memang banyak gagal di adu penalti tadi. Belanda termasuk itu, selain Inggris ya. Belanda termasuk tim yang banyak gagal di adu penalti juga. Bahkan zamannya Patrick Kluivert ini karena viral ya. Anaknya kan gagal eksekusi di kanan kiper kan, tiang kanan kiper. Ternyata Patrick juga pernah. juga. Oh, ya dulu Patrick Kluivert tuh waktu pas Piala Eropa 2000 tahun 2000 itu kalah sama Italia kan di semifinal tuh Patrick Kluivert gagal mengeksekusi penalti itu. Adu penalti. Apa? Kalahnya adu penalti tapi pas pertandingan 90 menit ada dapat dua penalti. Gagal semua. Patrick. Ya. Patrick. Satu lagi Frank de Boer. Oh. Itu Italia kiper Toldo kan, Francesco Toldo. Lu tahu fakta-fakta kayak gitu, lu menyaksikan langsung. Terus gue dulu sering baca koran bola ya kan. Oh gitu. Iya. Apalagi dulu tahun 90-an kan TV cuma itu aja kan. Belum ada yang lain. Jadi kalau generasi kita ya banyak ini nontonnya bola udah. Apalagi kalau nongkrong di pos kamling ya pasti bola ya mesti. Kan kalau sekarang kan semenjak diambil TVRI ya udah lebih mudah ya nonton. Udah lebih sepak mudah, bola. walaupun di HP juga bisa ya kan.